Tahukah Anda bagaimana cara pembudidayaan dan pemprosesan yang panjang sampai bisa diminum di dalam gelas? Cerita kopi Brazil sendiri berawal dari tahun 1727. Pemerintah Brazil berinisiatif untuk menurunkan harga pasar kopi di daerahnya, karena pada saat itu kopi masih dijual dengan harga tinggi dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit. Oleh karena itu, pemerintah Brazil mengirimkan agen khusus, yaitu Letnan Kolonel Francisco de Melo Palheta, untuk menyelinap masuk ke Prancis dan membawa pulang beberapa bibit kopi. Perkebunan kopi di Prancis memiliki penjagaan yang sangat ketat sehingga hal tersebut tidak memungkinkan. Palhete pun mencari jalan lain dengan cara mendekati istri gubernur. Sebagai hasil kerjanya, ia membawa pulang sebuah paket berisi banyak biji kopi yang diberikan oleh istri gubernur seusai jamuan makan malam. Dari pucuk-pucuk inilah bangsa Brazil berhasil membudidayakan kopi dalam skala yang sangat besar sehingga bisa dikonsumsi oleh semua orang. Untuk persiapan penyemaian, pertama-tama media tanah dipersiapkan dahulu dengan campuran pupuk organik dan tanah yang subur. Di sini kita bisa lihat bagaimana mesin-mesin ini bekerja. Di sini kita bisa lihat bagaimana petani kopi Brazil menabur benih kopi dengan mesin canggih. Ini semua dilakukan untuk mempercepat proses penyemaian. Untuk penyemaian, bibit sengaja dilebihkan agar nantinya setelah tumbuh bisa diseleksi mana yang pertumbuhannya baik dan yang tidak. Jenis kopi Brazil sendiri yang umum ditanam yaitu kopi Arabica dengan varian tertentu yang dikembangkan di Brazil. Tapi masih ada juga sebagian petani menanam Robusta, terutama di daerah dataran rendah. Setelah selesai penyemaian benih, maka akan dipindahkan ke fasilitas pemeliharaan bibit, yaitu di mana tempat dengan intensitas cahaya sekitar lebih kurang 30% dan terus ditingkatkan seiring bertambahnya usia bibit. Di sini tidak dilakukan pemupukan, karena di media tanah yang sudah disiapkan sebelumnya, sudah ada nutrisi sampai umur bibit siap dipindahkan ke pertanian dengan usia sekitar 10-12 bulan. Waktunya untuk menanam di pertanian. Di sini petani modern sudah menggunakan mesin untuk mempercepat penanaman, karena lahan di sini cukuplah luas, mungkin ratusan hingga ribuan hektar.
Setelah selesai ditanam, gulma yang tumbuh dibersihkan dengan mesin. Untuk teknologi pengairan, untuk saat ini yang digunakan di Brazil yaitu sistem drip atau memberikan tetesan air dengan selang ke setiap tanaman kopi agar tanah tetap basah. Untuk penyemprotan hama dilakukan ketika dibutuhkan, yaitu ketika hama pengerat buah serta jamur daun menyerang tanaman. Dan pemupukan, setiap tahunnya dilakukan 2 kali pemupukan. Kandungan pupuk yang dibutuhkan kopi yaitu nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium dengan perbandingan yang sudah ditentukan. Daerah tumbuh kopi Brazil yaitu di bagian selatan Brazil, Sao Paulo, dan Paraná. Brazil menjadi produsen utama kopi dunia sejak tahun 1950 sampai saat ini. Di Brazil terdapat 220.000 petani kopi dengan lahan sekitar 27.000 km persegi. Pada usia sekitar 2 tahun, kopi sudah mulai berproduksi. Tiba saatnya pemanenan. Di Brazil sendiri, musim panen sekitar Juni sampai September, pada saat musim kering. Pemanenan dilakukan dengan mesin pemanen khusus untuk mempercepat pekerjaan. Karena luas lahan sampai ribuan hektar, maka dibutuhkan kecepatan, karena kalau tidak, buah kopi nantinya akan terlalu matang dan jatuh. Itu bisa menyebabkan kerugian.
Setelah selesai dipanen, buah-buah kopi ini akan dibawa ke tempat pengolahan selanjutnya. Di sini ada 3 proses pengolahan dasar, yaitu dengan proses honey, dengan proses wash, dan dengan proses natural. Di Brasil sendiri, pada umumnya dilakukan dengan proses natural, yaitu proses di mana buah cerinya dikeringkan terlebih dahulu sebelum dikupas kulit tanduknya. Setelah kering, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam mesin untuk dikupas kulit tanduknya. Maka, jadilah kopi green bean. Untuk proses selanjutnya, yaitu roasting atau sangrai. Disinilah proses yang paling menentukan bagaimana cita rasa kopi nantinya. Setelah selesai di roasting, barulah proses cupping. Proses cuppingnya itu mencicipi rasa kopi yang telah di roasting dan menuliskan rasa yang terkandung di dalamnya, kemudian dicantumkan di dalam produk untuk nantinya dijual ke masyarakat.